Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan namaku Indah Intania dan selamat datang kembali di Mahir Bisnis Internasional tingkat kuliah. Pada kesempatan kali ini, aku mau bahas mengenai integrasi ekonomi dan pasar berkembang. Namun untuk pembahasan kali ini, aku lebih berfokus untuk membahas apa itu kartel, emerging market, dan hambatan bisnis. Mungkin teman-teman sudah pernah mendengar istilah tersebut dan untuk lebih jelasnya, yuk kita bahas bareng-bareng. Nah, yang pertama itu yaitu kartel. Secara umum, pengertian kartel ini adalah pembentukan suatu kerjasama atau asosiasi antar pihak produsen demi menetapkan harga pada tingkat yang lebih tinggi agar bisa memberikan batasan pada suplai produk dan persaingan bisnis. Nah, sebagian ahli juga ada yang berpendapat bahwa kartel adalah suatu kegiatan dalam bentuk kerjasama antar beberapa perusahaan demi menetapkan suatu harga, menguasai produksi dan penjualan, melakukan kegiatan monopoli atas suatu komoditas ataupun industri tertentu. Aktivitas kartel terjadi karena munculnya persaingan usaha pada suatu bisnis industri, sehingga muncul ide untuk saling bekerja sama antar di beberapa pebisnis agar bisa memenangkan persaingan tersebut. Nah, artinya kartel dilakukan agar beberapa pihak tertentu bisa menguasai pasar. Dan dalam prosesnya sendiri, setiap pelaku kartel akan melakukan bentuk kesepakatan agar bisa membatasi jumlah ketersediaan suatu produk tertentu dan membagi wilayah penjualan produknya. Dari hal tersebut, maka akan muncul kelangkaan produk, sehingga pelaku kartel bisa meningkatkan harga jual produknya demi mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Nah, berdasarkan penjelasan tersebut, maka ciri-ciri kartel adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya persengkongkolan antara beberapa pelaku usaha agar bisa memenangkan persaingan bisnis. Yang kedua, timbulnya usaha untuk mengurangi atau menghapus persaingan bisnis. Yang ketiga, adanya usaha untuk memonopoli pasar oleh beberapa pengusaha. Dan yang keempat adalah harga produk yang tidak stabil dan bahkan lebih tinggi. Pembahasan berikutnya adalah jenis-jenis dari kartel. Yang pertama adalah kartel harga. Kartel harga adalah kartel yang dilakukan untuk menetapkan suatu harga produk yang dihasilkan oleh para produsen yang tergabung dalam suatu kartel. Umumnya, ketentuan harga yang ditentukan adalah harga jual minimal pada suatu produk. Dalam pelaksanaannya, seluruh produsen yang tergabung dalam suatu kartel akan dilarang untuk menjual produknya di bawah harga yang lebih rendah daripada harga yang sebelumnya telah disepakati. Tetapi mereka diperbolehkan untuk menjual harga yang lebih tinggi daripada risiko yang ditanggung masing-masing penjual. Yang kedua adalah kartel syarat. Merupakan kartel yang erat hubungannya dengan penetapan suatu persyaratan tertentu dalam suatu kegiatan perdagangan maupun bisnis, seperti persyaratan penjualan, standar kualitas suatu barang, standar kemasan, dan juga standar pengiriman barang. Nah, pada dasarnya, jenis kartel ini dilakukan untuk menghadirkan variasi produk dan atributnya demi menghindari persaingan yang terjadi antara tiap produsen. Yang ketiga adalah kartel rayon. Nah, kartel rayon adalah kartel yang dilakukan dengan membagi wilayah penjualan pada setiap anggota kartel. Dalam hal ini, masing-masing anggota kartel mempunyai daerah tertentu untuk menjual produknya dengan penetapan harga yang sudah ditetapkan pada masing-masing daerah. Dengan hadirnya kesepakatan seperti ini, maka setiap anggota kartel dilarang untuk menjual produknya ke wilayah lainnya. Yang keempat, kartel kontinentering adalah suatu penetapan atas volume produksi yang dilakukan guna menguasai ketersediaan produk di pasar. Dalam pelaksanaannya sendiri, masing-masing anggota kartel akan diizinkan untuk membuat barang dalam jumlah tertentu. Dan jika ada anggota kartel yang membuat atau memproduksi produk lebih sedikit daripada jatah yang sudah ditetapkan, maka mereka akan mendapatkan suatu hadiahnya. Sebaliknya, jika ada anggota kartel yang meningkatkan jumlah produksi lebih dari yang sudah ditetapkan, mereka akan mendapatkan sanksi denda. Yang kelima adalah kartel penjualan. Adalah suatu penetapan kartel penjualan yang sifatnya terpusat. Artinya, setiap masing-masing anggota kartel hanya diperbolehkan untuk menjual produknya melalui kantor penjualan tunggal, sehingga tidak akan ada persaingan pada tiap anggota. Yang keenam adalah kartel pool atau kartel pembagian keuntungan, adalah jenis kartel yang ada pada kesepakatan tentang pembagian laba dan juga pendapatan. Dalam pelaksanaannya, setiap anggota kartel akan menghimpun laba kotor yang diperoleh dari kas bersama. Lalu, laba bersih yang diperoleh akan dibagikan ke seluruh anggota kartel sesuai kesepakatan. Dan yang berikutnya adalah tujuan dan dampak kartel terhadap bisnis. Berdasarkan penjelasan jenis-jenis dan karakteristik kartel, maka bisa disimpulkan pada dasarnya tujuan kartel adalah guna mengurangi ataupun menghapus persaingan bisnis. Selain itu, tujuan kartel adalah untuk membentuk harga yang sama, pembagian wilayah pemasaran produk, dan pengaturan jumlah produksi barang. Selain itu, kartel juga memiliki efek
yang begitu signifikan dalam dunia bisnis seperti efek positif dan juga efek negatif. Nah, untuk efek negatif dari kartel sendiri, setiap pengusaha akan mengalami masalah saat akan melakukan inovasi dan ekspansi usaha karena sudah terikat dengan adanya peraturan dan sanksi yang ada. Kemudian, kartel juga bisa mengakibatkan sedikitnya inovasi yang terjadi antara para pengusaha karena pengusaha tersebut sudah bisa mendapatkan laba yang pasti dan cenderung stabil. Kemudian, kartel juga dapat membagi dunia perdagangan bisa merugikan masyarakat karena kartel yang sudah menguasai pasar akan cenderung meningkatkan harga demi memperoleh keuntungan yang sangat banyak. Dan kartel juga akan melahirkan tidak adanya persaingan pada setiap produsen, sehingga suasana dunia bisnis akan menjadi tidak kondusif. Kemudian, ada pula kartel akan melahirkan ketidakstabilan harga, sehingga akan mempengaruhi daya beli konsumen. Usaha penguasaan harga produk yang dilakukan oleh kartel akan memicu adanya inflasi yang bisa merugikan masyarakat. Dan terakhir adalah hasil laba yang diperoleh oleh tiap anggota kartel cenderung akan lebih besar dan berjangka panjang. Untuk dampak positif kartel sendiri, yang pertama, kartel biasanya bisa membangun hubungan kerja antar tiap perusahaan dan para pekerja pun akan cenderung lebih kondusif karena peningkatan upah akan lebih mudah untuk dilakukan. Yang kedua, setiap anggota kartel mempunyai posisi yang lebih baik dalam persaingan pasar bebas sehingga resiko PHK akan sangat minim terjadi. Yang ketiga, perusahaan bisa meminimalisir risiko kerugian karena rendahnya tingkat penjualan karena produksi atau penjualan sudah diatur dan dijamin jumlahnya. Nah, yang keempat, ada pembahasan mengenai mengapa kartel dilarang di Indonesia. Nah, untuk di Indonesia sendiri, kegiatan kartel sudah dilarang dan diawasi langsung oleh KPPU atau Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Larangan tersebut tertulis dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait larangan praktek monopoli dan juga persaingan usaha yang tidak sehat. Tapi faktanya, praktik di lapangan membuktikan bahwa kartel masih terus ada hingga saat ini. Jika hal ini terus berlanjut, maka tentunya bisa mengakibatkan munculnya ketimpangan ekonomi secara keseluruhan. Itulah kenapa praktik kartel ini dilarang di Indonesia. Nah, pembahasan setelah kartel ini yaitu emerging market. Emerging market adalah sebuah istilah yang digunakan untuk pasar di negara berkembang. Negara-negara yang termasuk ke dalam kategori emerging market ekonomi dulunya lebih dikenal sebagai negara yang berkembang secara ekonomi. Tidak seperti Jepang atau Amerika, ekonomi mereka masih cenderung lemah dan sedang berada dalam proses menuju negara dengan ekonomi berkembang. Contoh negara dengan besar pasar yang sedang berkembang adalah Arab Saudi, Meksiko, India, dan Pakistan. Nah, untuk 10 negara emerging market yang akan melesat pada tahun 2028 adalah Afrika Selatan yang berada pada urutan ke-10, ke-9 adalah Polandia, ke-8 negara Chili, ke-7 Thailand, ke-6 Turki, ke-5 Malaysia, ke-4 Tiongkok, ke-3 Indonesia, ke-2 Filipina, dan yang pertama adalah India. Nah, ada 5 hal yang perlu diperhatikan di emerging market. Emerging market punya karakteristik yang berbeda dengan developed market. Demikian diungkap oleh Mohan Sawhney, Kellogg's No.1 New Wave Marketing, guru dalam seminarnya yang bertajuk Business Innovation and Growth Strategy, a Marketing and Technology Roadmap for Growing Market. Karena karakteristiknya yang berbeda, maka menurut Sawhney, strategi marketing yang digunakan untuk menggarap emerging market juga sangat berbeda dengan strategi yang digunakan untuk menggarap developed market. Menurut Sawhney, setidaknya ada 5 hal yang sangat berbeda antara developed market dan emerging market. Nah, yang pertama adalah konsumen. Kebutuhan, aspirasi, budaya, dan pola belanja konsumen di emerging market sangat berbeda dengan developed market. Dengan demikian, cara pandang terhadap konsumen juga harus diubah atau disesuaikan dengan karakter di negara tersebut. Terlebih bagi perusahaan global, maka mereka tidak bisa memandang konsumennya dengan cara yang sama di setiap negara. Yang kedua adalah desain perkembangan produk. Produk yang dipasarkan di emerging market haruslah disesuaikan dengan insight dari para lokal. Nah, di beberapa negara miskin, mesin cuci tergolong barang yang mewah yang dipajang di ruang tamu, karena itu desain yang digunakan juga dibuat seperti furnitur. Yang ketiga adalah harga. Menurut Sawhney, penetapan harga dan paket produk yang ditawarkan kepada konsumen di emerging market sangat berbeda dengan developed market. Salah satu ciri utama konsumen emerging market menurut Sawhney adalah mencari produk yang value for money. Karena itu, faktor harga menjadi sangat penting.
Yang keempat, strategi promosi dan iklan yang digunakan juga harus berbeda. Menurut Xiaomi, strategi promosi yang digunakan di emerging market harus dibuat lebih sederhana. Yang terpenting adalah pesan yang ingin disampaikan dapat dimengerti oleh konsumen. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah model distribusi yang digunakan dalam menggarap emerging market biasanya sangat unik, termasuk menggunakan multi-level marketing atau distribusi yang bersifat desentralisasi. Nah, untuk pembahasan yang terakhir yaitu barrier to business atau hambatan dalam bisnis. Nah, hambatan bisnis faktor-faktor yang mempengaruhi bisnis dapat menjadi hambatan bagi beberapa perusahaan dan pada saat yang sama dapat membuka peluang bagi perusahaan lain. Faktor tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, ada lingkungan bisnis. Setiap bisnis perlu responsif terhadap kekuatan di sekitar mereka, apakah itu sosial, teknologi, ekonomi, politik, atau bahkan etika. Perusahaan yang dapat merespons secara positif dapat menggunakan lingkungan sebagai penyedia peluang, sedangkan perusahaan yang merespons secara negatif akan mendapatkan lingkungan sebagai generator kendala atau penghalang. Kemudian yang kedua adalah rencana bisnis. Nah, rencana bisnis yang realistis dapat mendeteksi peluang. Di sisi lain, rencana yang tidak realistis mengarah pada upaya yang sia-sia. Kemudian ada kapasitas kewirausahaan, melibatkan kualitas dan kapasitas wirausaha menentukan keberhasilan dan kegagalan dari sebuah usaha. Ada pula tingkat komitmen. Kewirausahaan serta komitmen karyawan menentukan sejauh mana pertempuran melawan hambatan bisnis. Ada pula misi dan visi. Last but not least, masalahnya adalah peluang atau kendala bisa jadi karena misi dan visi pemilik. Inilah sebabnya mengapa beberapa kepemilikan tunggal dapat menjadi perusahaan terbatas publik, misalnya Qasim Rizal, sedangkan yang lain tidak. Nah, rencana bisnis harus realistis. Jadi, penting untuk menetapkan secara rinci batasan yang mungkin menjadi batasan aktivitas bisnis. Iklan menurut Value Impression, kendala khas yang dihadapi bisnis meliputi, pertama adalah ukuran pasar. Luasnya pasar menentukan kemampuan bisnis untuk melakukan penjualan. Kita tidak dapat melakukan penjualan jika tidak ada pelanggan di luar sana. Kemudian, sifat permintaan di pasar. Penting juga untuk mengidentifikasi sifat pelanggan Anda dan kebutuhan mereka melalui riset pasar yang terperinci. Kemudian, ketersediaan pasokan. Sebuah bisnis sering bergantung pada persediaan. Misalnya, bisnis retail pakaian perlu memperoleh pakaian dalam jumlah, harga, dan juga waktu yang tepat. Ada pula sifat kompetisi dengan pesaing. Kekuatan persaingan merupakan kendala utama keberhasilan bisnis. Bisnis perlu memposisikan diri sedemikian rupa untuk membatasi pengaruh persaingan. Kemudian ada pula ketersediaan keuangan. Bisnis perlu memiliki jumlah keuangan yang tepat pada waktu yang tepat agar sesuai dengan kebutuhan. Likuiditas dan arus kas juga harus ada dengan signifikan. Dana diperlukan saat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan bisnis yang mendesak. Kualitas dan keterampilan karyawan juga berpengaruh dalam hambatan bisnis. Nah, sumber daya manusia adalah salah satu sumber daya yang paling penting dari setiap organisasi. Sangat penting untuk memiliki jumlah orang yang tepat dengan keterampilan yang sesuai untuk memungkinkan bisnis mencapai tujuan bisnisnya. Ada pula kualitas pengarahan dan manajemen. Direktur dan manajer bisnis perlu memiliki keterampilan dan kemampuan yang tepat untuk membuat rencana yang terstruktur dengan baik dan untuk memotivasi serta memimpin anggota organisasi lainnya. Oleh karena itu, dalam membuat rencana bisnis, kita perlu mengidentifikasi kendala utama dan menetapkan rencana untuk menangani kendala apapun yang mendesak. Ada pula keuntungan dari mengatasi hambatan. Nah, surplus yang tersisa setelah total biaya dikurangkan dari total pendapatan dan menjadi dasar perhitungan pajak dan pembayaran dividen. Ini adalah ukuran keberhasilan yang paling terkenal dalam suatu perusahaan. Laba tercermin dalam pengurangan kewajiban, peningkatan aset, dan atau peningkatan ekuitas pemilik. Ini memberikan sumber daya untuk berinvestasi dalam operasi masa depan dan ketidakhadirannya dapat mengakibatkan kepunahan perusahaan. Namun sebagai indikator kinerja komparatif itu kurang berharga daripada pengembalian investasi, juga disebut pendapatan, keuntungan atau pendapatan. Nah, teman-teman, untuk pembahasan kali ini mungkin dicukupkan sekian ya. Semoga penjelasan tadi dapat membantu teman-teman semua dan memahami materi yang tadi paparkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.